Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah membayar fidyah dengan nasi kotak? Boleh. Nasi kotaknya, tapi jangan dikurang-kurangin ya takarannya ya. Ya. Kalau pakai nasi kotak nggak apa-apa, cuman takarannya juga harus sesuai. Itu aja. Ya. Karena kan ayat itu hanya mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan fakir miskin. Berarti fidyah itu harus memberi makan. Apakah mentah atau matang enggak dijelaskan. Dan kaidah usul fikih mengatakan suatu dalil yang sifatnya mutlak atau umum harus dibawa kepada mutlak dan keumumannya. Enggak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka Allah mengatakan fidyah memberi makan berupa matang apa enggak Ustadz? Anda jangan nanya, yang penting beri makan, udah selesai. Jangan kayak ahli kitab ketika Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Nanya, sapinya warnanya apa? Ya, yang kayak gimana? Salah, itu pemahaman yang salah. Allah mengatakan fidyah memberi makan fakir miskin. Udah, beri makan apa aja, yang penting beri makan. Mau mateng kek, mau enggak mateng, pokoknya itu memberi makan. Paham enggak? Iya. Dan tentunya makanan yang dimaksud dengan makanan pokok yang dimakan orang-orang di situ. Iya. Saya kalau habis sholat sunnah yang dibaca istighfar sambil nunggu sholat wajib, hukumnya bid'ah nggak ya Ustadz ya? Melanggengkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya sehingga diyakini sebagai sebuah sunnah nggak boleh. Tapi kalau kita hanya sebatas membaca bukan dengan keyakinan itu sunnah, sebatas hanya ingin memperbanyak istighfar dan yang lainnya, silakan. Iya. Maka dari itu masuk masalah misalnya ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum. Kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini gak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Iya. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum, dimanapun nggak ada kecuali di Indonesia doang. Iya. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Sesuatu yang sunnah saja kata Ibnu Qayyim gak boleh dilanggengkan sehingga menjadi kesan itu wajib, gak boleh. Apalagi ini bukan sunnah. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Sebuah kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh jadi bid'ah jadinya Pak. Kalau hanya sebatas kesempatan saja, ya udah sekali-kali aja. Atau misalnya setelah sholat taraweh misalnya, supaya tidak memotong, supaya tidak diyakini itu bagian dari sholat taraweh. Iya. Kebetulan diberi kepercayaan untuk mengawali imam taraweh awal malam Ramadan. Tapi anak orang bodoh dalam hal kaifiyah bilangan rakaat dalam taraweh dan bacaan surat apa saja dari rakaat awal dan berikutnya, mohon penjelasan. Kalau enggak tahu mendingan antum suruh orang lain aja yang tahu Mas. Antum jangan pede jadi imam kalau antum enggak punya ilmu. Sebab kalau gitu antum siap menanggung dosa orang banyak. Siap enggak menanggung dosa makmum?
Jangan kita ini bermudah-mudahan untuk jadi imam. Kalau memang antum punya keilmuan dan antum hafalannya banyak, silahkan. Karena untuk jadi imam itu pertama bukan cuma hafalan, tapi juga punya pengetahuan tentang ilmu, terutama fikih sholat. Bagaimana kalau terjadi kesalahan, apa yang harus dilakukan, apakah sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Ini kan penting untuk diketahui. Kalau antum gak punya ilmunya, aduh jangan deh pede-pedean begitu, ya bahaya mas. Kan sudah sebutkan tadi hadisnya, kalau imam salah, makmum dapat pahala, imam dapat dosa. Lah gimana itu? Udah gitu antum makharijul hurufnya ngaco juga, gimana coba? Harusnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, di jim semua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ngaco. Hati-hati mas. Makanya antum yang dipercaya untuk jadi imam, lihat kepada diri sendiri, mampu atau tidak. Kalau antum merasa tidak mampu, jangan pede, mendingan mundur aja. Mendingan mundur. Iya. Apabila sedang sahur tiba-tiba adzan, apakah makanan yang sedang dikunyah boleh ditelan? Ada hadis yang dihasan oleh Syekh Albani, apabila seseorang dari kalian sedang memegang gelas dan adzan terdengar, fala yadhahu hatta yaqdiya min, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Maka kalau kita lagi menelan, kunyah aja terus, telan, enggak masalah. Atau antum langsung ambil minum, bisin, bah selesai. Ya, daripada antum keselak. Ya. Apakah penentuan hari dalam Islam dimulai dengan maghrib? Secara sharih tidak ada dalilnya. Secara tegas ya tidak ada dalilnya. Ya. Namun ikhwata Islam azakumullah, Allah Ta'ala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Ya. Matahari tidak berhak untuk mendahului bulan, dan malam tidak berhak untuk mendahului siang. Maka terkadang Allah menyebutkan sesuatu itu dengan memulai sesuatu dahulu. Maka Allahu a'lam ya, bahwa malam itu dinisbatkan kepada hari berikutnya. Malam itu dinisbatkan kepada hari berikutnya. Misalnya malam Senin. Malam Senin masuk hari Senin. Malam Senin masuk hari Senin. Bukan masuk hari Minggu. Berarti kalau Minggu malam, bagaimana? Minggu malam Senin. Berarti malam Senin itu masuk pada hari Malam Senin masuk pada hari ya Senin. Ya. Malam Senin, kalau misalnya antum lahiran anak jam 10 malam. Malam apa? Malam Rabu. Berarti masuknya hari apa? Rabu. Berarti hitungnya dari hari Rabu itu berarti 1 hari. Untuk 7 hari berikutnya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti antum ya. Kalau misalnya memang ternyata lahirannya misalnya pada malam begitu. Ya. Allahu a'lam. Apakah sama pahala dan berkah sahur di hari-hari biasa selain di bulan Ramadan? Sama. Karena kan hadisnya mutlak. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Enggak dijelaskan sahur untuk Ramadan, apa sahur untuk Senin Kamis. Sama semua. Kan sudah sebutin tadi kaidahnya.
Suatu dalil yang mutlak jangan diikat dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Suatu dalil yang umum jangan dikhususkan dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Dalilnya jelas, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Sahur yang mana? Nggak dijelasin. Berarti semua masuk semua sahur. Ya. Nah ini kaidahnya Pak. Nah, makanya para sahabat itu Pak, mereka pemahamannya seperti itu. Mereka tidak berani untuk mengkhususkan kecuali dengan dalil. Contoh misalnya, ketika Allah turunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah. Apa yang terjadi? Para sahabat datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Hai Rasulullah, ayat ini berat sekali ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah?" Karena ayat itu mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Kata zalim di sini mah umum. Masuk padanya zalim berupa maksiat, zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada orang lain. Sehingga mereka bingung, "Ya Rasulullah, ini berat sekali ayat ini." Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, yang dimaksud zalim di situ syirik. Baru setelah ada dalil mereka faham, oh maksud zalim dalam ayat itu syirik. Jadi begitu Pak. Jadi pahami hadis itu ya dengan seperti itu. Ya. Salah enggak ya? Kalau mau sholat sunnah dengan sholat wajib pindah tempat, sunnahnya begitu, tapi enggak harus. Berdasarkan riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW apabila telah selesai sholat wajib dan beliau mau sholat sunnah, beliau maju atau beliau mundur. Itu dalam riwayat Abu Daud. Dan ini hanya perbuatan. Kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan tidak menunjukkan kepada wajib, kecuali bila ada perintah. Sedangkan ini hanya perbuatan. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi melarang. Rasulullah melarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau keluar. Nabi SAW melarang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau. Berarti kalau antum habis sholat maghrib, nggak boleh langsung berdiri untuk sholat sunnah, nggak boleh. Sampai antum zikir-zikir dulu, berbicara, atau antum pindah tempat keluar. Artinya sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya, nah itu ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Nenek saya pikun, tidak bisa puasa dan sholat. Apa harus bayar fidyah? Iya, kalau memang ternyata tidak bisa puasa dan dia sudah pikun, lemah, maka bayarkan fidyah. Jika anak-anaknya tidak ada yang peduli, bagaimana hukumnya? Dosa itu. Anak-anaknya tidak peduli, dosa. Iya. Karena mereka tidak berusaha untuk membantu ibunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya i'tikaf bagi wanita yang dicerai suami tapi sudah habis masa iddah? Apakah boleh i'tikaf? Wanita boleh i'tikaf. Ya, dengan ijma' para ulama. Karena dahulu para istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah i'tikaf di masjid. Ya. Bahkan di zaman Nabi pun juga sebagian istri Nabi ikut i'tikaf. Ya, pernah Nabi SAW mengizinkan istrinya yang bernama Ummu Salamah apa Aisyah saya lupa untuk ikut i'tikaf. Rupanya istri Nabi pun bikinlah kemah di sisi kemahnya Nabi SAW. Rupanya istri Nabi yang lain cemburu, pada bikin kemah lagi. Akhirnya Rasulullah pas masuk masjid, ini kemah-kemah siapa? Banyak sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu kemah-kemah istrimu, semuanya mau i'tikaf. Waduh,
Akhirnya Rasulullah dia menyuruh istri-istrinya jangan itikaf di malam. Akhirnya Rasulullah tidak jadi itikaf di bulan itu. Dan beliau qada itikafnya di bulan Syawal. Gara-gara itu beliau tidak jadi itikaf. Ya. Jadi akhirnya itikafnya di bulan Syawal. Boleh enggak ibu-ibu sholat tarawih di rumah? Akhi, perempuan yang lebih utama memang di rumah. Kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau ada yang berkata, kan sholat tarawih itu bersama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita jawab, mana yang lebih utama? Sholat tarawih apa sholat duhur berjamaah? Hah? Mana yang lebih utama? Sholat tarawih berjamaah apa sholat subuh berjamaah? Mana yang lebih utama? Sholat tarawih berjamaah atau sholat maghrib berjamaah? Kalau yang wajib aja para wanita tetap disyariatkan di rumah, yang lebih utama, apalagi yang sunnah, ya. Maka tetap yang lebih utama perempuan di rumah. Tapi kalau perempuan mau ke masjid, silakan, nggak boleh dilarang. Karena Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Tadi dikatakan perempuan hamil dan menyusui bayar fidyah, lalu setelah 2 tahun belum mampu bayar fidyah. Apa yang dilakukan dan apakah berdosa atau tidak ya Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, dan membuat orang lain celaka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Aku mensetubuhi istriku di waktu siang ya Rasulullah. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu kamu bayar ya makan fakir miskin 60 orang miskin. Kata sahabat ini, makanan dari mana ya Rasulullah? Aku gak punya makanan. Kalau begitu kamu puasalah 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, aku sudah tua gak kuat ya Rasulullah. Makanya Rasulullah diam. Tiba-tiba ada orang datang membawa 2 ember kurma, diberi ke Rasulullah. Rasulullah, tadi siapa yang bertanya? Aku ya Rasulullah. Ini bawa ember-ember ini, beri makan fakir miskin. Ya Rasulullah, di tempat saya yang paling miskin ya Rasulullah. Ala afqar minna ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah. Kami orang miskin banget. Melihat itu Rasulullah tertawa. Lalu Rasulullah bersabda, ya udah kamu kasih makan istrimu sana. Akhirnya Rasulullah menggugurkan tuh semuanya karena dia tidak mampu. Kapan batas waktu bayar fidyah berakhir sama dengan waktu bayar qada? Ya. Tapi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Di masjid kami ketika tarawih masih dilakukan solawat ketika jeda tarawih, pembacaan doa tarawih dan melafazkan niat puasa bersama. Apakah kami dimintai menjadi imam? Boleh? Boleh aja. Kalau antum sudah saya sebutkan tadi, memang antum berhak jadi imam. Karena kan untuk jadi imam itu ada syarat-syaratnya Pak. Di antaranya hafalannya memadai. Yang kedua kefasihan lisannya, keilmuannya. Gak boleh sembarangan jadi imam tuh. Ya, kalau memang antum menganggap Ana insyaallah bisa, ya udah jadilah imam. Tapi ingat, antum tetaplah amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Memakai obat tetes mata batal nggak puasanya? Enggak.
Karena yang batal itu dengan kesepakatan para ulama makan, minum, atau yang sejenis dengan makan dan minum seperti apa? Infus. Adapun tetes mata atau suntik di pantat itu enggak membatalkan. Ya. Bagaimana kita puasa di lingkungan atau tempat kerja yang berbau dengan orang yang tidak puasa, bahkan merokok, dan kita tidak bisa menghindari asap rokok? Apakah puasa kita batal? Tidak batal. Karena masalahnya kita tidak bisa menghindar. Ketika kita berusaha menghindar, ya terisap juga, nggak sengaja namanya, Pak. Sama ketika antum ngelewatin tempat berasap, banyak asapnya kecium. Atau antum lagi goreng sesuatu, lagi puasa, aromanya kecium, ya. Maka seperti ini dimaafkan, gimana lagi, ya. Allahu a'lam. Asal antum jangan sengaja aja dicium-cium, ya, boleh. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, dan saya ucapkan kepada antum semua selamat menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan, ya, selama bulan Ramadan nanti sampai akhir daripada bulan Ramadan. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.